bersama dengan Pastor Robert dan Lia Sutanto. Merry Christmas to you church and welcome home to New Wine Church family. Greetings juga kepada saudara sekalian yang nonton online, baik yang ada di live chat maupun yang nonton tetapi tidak join di live chat. Ngomong-ngomong bahwa Christmas tahun ini, saudara, adalah yang sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi seperti ini betapa kita rindu untuk lebih lagi bersekutu bersama-sama secara tatap muka. Namun kami belum bisa karena situasinya masih seperti demikian. Tapi tidak lupa doa kami adalah senantiasa walaupun kita secara online boleh merasakan atau bisa merasakan kasih Tuhan. Bahwa kami mendoakan setiap kali agar jemaat-jemaat Tuhan merasakan bahwa kasih Kristus melalui tayangan online atau daring dari New Wine International Church. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Raguel. Pasti pesannya akan sangat memberkati kita sekalian. Dan juga mari siapkan lilin untuk mengikuti candlelight service. Terakhir adalah terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena sudah terus menjadi bagian dalam keluarga New Wine. Mensupport kami, memberikan menjadi donatur, dan we love you and we have a blessed Christmas. Oh ya, jangan lupa besok tanggal 26 jam 10 pagi online akan ada ibadah yang akan dilayani oleh Pastor Chris. Pada akhirnya, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati saudara sekalian. Hi everyone, Merry Christmas. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Let's sing together. They looked up and they saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light. So it continued all day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel.
I think upon Christmas, words can express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. Let's sing. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are gone. For the Savior of heaven has come. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are gone. For the Savior of heaven has come. Let's sing. For the joy of the world He was born, Bringing bringing peace to us all through the gift of the Now the Son. darkest Now are the gone. darkest of ages are gone. For you are the Savior. For the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heavens and us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. O Emmanuel, with us always, and forever His kingdom will reign. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing Him exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Once again. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Yes, in excelsis Deo. Masih ada sukacita? Mari kita nyanyikan sama-sama. Nyanyi puji Tuhan. Yeah. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan sama-sama. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambut dia, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Beri pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, shalom, selamat pagi rekan-rekan, saudara, bapak dan ibu semua. Selamat datang di New One International Church Christmas Service tanggal 25 Desember ini. Saudara, senang bisa merayakan Natal lagi walaupun saya tahu bahwa kita masih merayakan secara online. Tapi kita nggak tahu buat tahun depan seperti apa. Kita masih bisa bersyukur bahwa di masa sekarang kita masih bisa lihat pandemi yang angka kematian dan angka terjangkit semakin lama semakin menurun. Saya berdoa supaya begitu kita masuk tahun 2022, kita bisa menyongsong tahun depan dengan lebih berpengharapan. Yohanes 3:17 BMK mengatakan, sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya.
Saudara bisa lihat bahwa Yesus punya tujuan yang jelas pada waktu dia diutus Bapa. Bahwa dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus tidak memposisikan dirinya sebagai seorang hakim yang bikin bilang orang benar atau salah, walaupun dia yang paling punya hak untuk melakukannya. Tapi dia datang untuk menyelamatkan semua orang. Karena dia tahu ada banyak orang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seseorang juru selamat hanya akan datang untuk sesuatu yang dia bisa untuk lakukan. Jika memang kita membutuhkan juru masak, maka Yesus akan datang sebagai juru masak. Tapi Yesus tahu kita butuh orang yang menyelamatkan kita. Makanya dia datang sebagai juru selamat. Yesus lahir adalah bukti bahwa Tuhan menaruh nilai tinggi pada setiap ciptaannya. Semua ciptaannya nggak selalu bisa menaruh nilai tinggi di hidup mereka. Saya bisa lihat sampai detik ini ada begitu banyak orang bergumul dengan identitas mereka. Begitu banyak orang bergumul dengan siapa diri mereka dan rasa secure, rasa tenang, dan rasa bahwa mereka belong di dunia ini dan belong pada Tuhan. Tapi Tuhan menaruh nilai tinggi, maka dia turun untuk menyelamatkan. Dan juga ini kita bisa lihat bahwa Tuhan berinisiatif untuk membereskan hubungan dengan ciptaan. Saudara bisa tahu bahwa ciptaannya lah yang berinisiatif untuk merusak hubungan ini. Tapi Tuhan yang berinisiatif untuk memperbaikinya. Beberapa hari lalu saya sempat bicara bahwa tentang bagaimana saudara bahwa bukan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Bukan kita yang mengaku sebagai anak ya. Tapi dia yang mengaku sebagai ayah kita. Dialah yang mengaku sebagai bapak kita. Artinya apa? Rasa adopsi itu. Pengangkatan kita dari seorang budak, seorang berdosa kembali menjadi anak. Itu adalah idenya Tuhan. Dan saya rasa ini sesuatu yang powerful. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengangkat diri kita sendiri masuk ke keluarga Tuhan. Harus Tuhan sendiri yang mengangkat kita masuk ke dalam keluarganya. Dan di sini pun kita bisa tahu bahwa Tuhan tahu bahwa manusia punya lebih, punya kurang dan punya batasan. Maka mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Banyak orang yang bilang, Tuhan tahu gak sih saya punya kelemahan? Tuhan tahu gak sih dosa saya sebesar apa? Tuhan tahu gak sih saya sudah apa saja yang sudah saya lakukan? Justru karena Tuhan tahu persis apa yang kamu sudah lakukan, yang sedang lakukan, dan akan lakukan. Makanya dia sendiri turun untuk menjemputmu, untuk mengangkat harga dirimu kembali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada bagian-bagian yang hanya dia bisa selesaikan. Saudara, Tuhan tahu bahwa tidak banyak, tidak ada, nggak semua hal saudara bisa selesaikan. Saudara tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Maka dari itu Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara. Ini berita Injil dan jangan sampai kita lupa. Bahwa Injil selalu berbicara bahwa kita lebih berdosa dari yang kita kira. Tapi kita dicintai Tuhan lebih dari yang kita pernah bayangkan. Maka itulah ia turun bukan sebagai raja. Tapi turun sebagai bayi. Saudara, pada waktu saya sedang mempersiapkan diri untuk taping dari online service ini, rekan saya yaitu Fajar dan Keisha, mereka sedang datang dan yang menarik adalah mereka datang membawa kedua anak mereka. Saudara tahu nggak bahwa pada waktu saya melihat kedua anak mereka, secara otomatis tanpa dibuat-buat, saya langsung mendekati kedua anak mereka. Karena anak kecil. Dan itu yang terjadi sama begitu banyak orang-orang yang di ruangan ini juga. Begitu ngeliat ada anak kecil, begitu ngeliat ada balita dan batita, atau masih anak-anak yang masih kecil, kita akan secara respons, secara refleks kita mendekati mereka dan berusaha membangun hubungan dengan mereka. Nah, begitu pun juga saudara. Kenapa Yesus turun sebagai bayi? Tentu karena pada waktu dia turun sebagai bayi dan kita lihat bayi, kita akan selalu berinisiatif untuk mendekati bayi itu. Berbeda kalau misalnya ada raja atau seorang petinggi atau seorang pejabat yang datang dan bertemu dengan kita. Maka akan ada rasa segan yang membuat kita tidak bisa sepenuhnya mendekati mereka. Maka dari itulah, memang raja dan pejabat akan menjaga jarak. Tetapi bayi mendekatkan. Saudara bisa ngelihat gak betapa itu gestur yang sangat penting yang Yesus lakukan. Dia bisa turun sebagai apa aja, tapi dia turun sebagai bayi. Kenapa? Karena dia tidak mau ada jarak antara saudara, saya, dengan dia.
Filipi 2 ayat 5 sampai 11 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara lihat, dia turun. Kalau saudara bisa lihat bahwa jarak antara kekekalan dengan kefanaan itu jauh sekali. Dia bilang, dia turun. Dia dari Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan gara-gara itu dia naik kembali. Saudara bisa lihat bahwa jaraknya jauh untuk dia bisa mendekati kita. Tapi jarak jauh itu dia jalankan saja demi agar saudara dan saya bisa bertemu, agar yang kekal dan yang fana bisa bertemu. Saya ingat saya pernah cerita tentang bagaimana saya punya teman yang dulu tinggalnya di Bekasi, kerjanya di Kuningan dan pacaran di Pamulang. Kenapa itu penting? Kenapa? Karena pada waktu Bekasi masih daerah Jawa Barat, Kuningan masih daerah DKI Jakarta, dan Pamulang masih masuk daerah Banten. Artinya apa? Demi cinta, 3 provinsi ku seberangi. Saudara bisa lihat bahwa cinta bisa melakukan hal-hal seperti itu. Bahwa kalau bagi saya, pada waktu saya melihat hal itu, saya tidak perlu mempertanyakan cintanya. Bahkan kalau pacar yang bilang, kamu sayang gak sih sama aku? Mungkin saya naik darah, saudara. Tapi saudara bisa lihat bahwa seringkali jarak yang ditempuh berkaitan dengan kualitas cinta seseorang. Karena jarak itu tidak mudah, tapi itu yang Yesus lakukan. Itu pengorbanan dia lakukan. Dan saudara tahu gak bahwa seseorang hanya akan tinggalkan sesuatu yang penting kalau ada yang lebih penting. Nah, kita bilang Yesus tinggalkan surga, berarti bagi dan demi saudara. Berarti bagi dia, saudara lebih penting dari surga. Yesus bisa stay di surga dan tidak perlu berutak-atik apa-apa, dan dia bisa aja ciptakan manusia yang lain. Tetapi dia bilang bahwa dia sendiri turun, ninggalin surga sementara untuk mendapatkan saudara. Dia ingin saudara berada bersama-sama dengan dia. Bagi dia, surga gak ada artinya kalau gak ada saudara. Dan bagi Yesus, saudara lebih penting dari surga. Nah, yang jadi masalah adalah saya tahu beberapa di antara kita, bagi kita, surga malah lebih penting dari Tuhan. Beberapa di antara kita malahan memakai Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Karena kita takut neraka. Karena kita takut untuk bisa nyampe situ. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa bagi Tuhan, saudara lebih penting dari surga. Makanya saudara perlu, ini bukan sesuatu yang saudara bisa gumulkan atau sesuatu yang saudara perlu debat, tapi sesuatu yang saudara perlu terima. Bahwa dasarmu, imanmu bukannya kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan menaruh tinggi terhadapmu. Saudara tahu gak, ada cerita tentang anak yang hilang. Saudara bisa baca sendiri di Lukas 15 ayat 13 sampai 24. Jika saudara melihat bahwa si anak bungsu itu dia yang secara sadar dia menjual seluruh bagiannya, yang meminta bagiannya, terus menjual seluruh bagiannya, kemudian ia hidup berfoya-foya, dia boroskan harta milik. Dan setelah dihabiskannya muncul bencana kelaparan dan dia jadi melarat. Dia kehabisan uang. Dia tidak ikutan dana reksa. Dia tidak main emas atau dia tidak main cryptocurrency. Nah, dan saudara bisa lihat bahwa bahkan dia sampai terpaksa kerja punya majikan untuk jagain babi. Bahkan sampai ampas babi pun dia mau makan. Saudara bisa lihat gak? Bahwa dosa itu merusak nilai. Dosa menjatuhkan harga diri. Dosa menghadirkan rasa bersalah. Dosa membuat kita jauh pada seharusnya kita dekat. Dosa membuat kita gak enakan. Dosa membuat kita patah. Dosa membuat kita putus asa. Dosa membuat kita tidak menghargai diri kita sendiri. Dosa menurunkan
harga diri kita. Dosa menghancurkan identitas kita. Dan ini yang anak bungsu alami. Dan saudara tahu nggak bahwa kalau saudara lihat bahwa di ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa si anak bungsu sebenarnya berpikir bahwa akan bangkit dan pergi kembali kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara bisa lihat tentang bagaimana dia yang harusnya anak, tiba-tiba dia tidak merasakan dirinya anak lagi. Dia masih dirinya hanya budak. Dan bangkit dan dia cuma minta. Dia nggak minta apa-apa, dia tahu diri. Dia merasa rendah dan dia hanya minta agar tolong jadikan saya satu upahanmu. Yang penting saya bisa kerja, yang penting saya bisa makan. Saudara tahu nggak bahwa harusnya manusia diciptakan awalnya untuk dia bisa berkontribusi dalam mengurus Taman Eden. Tapi dosa telah menghancurkan dia. Sehingga dia hanya menjadi mentalnya yang tadinya harusnya bisa menguasai. Sama-sama mempunyai warisan. Sehingga menjadi hanya seorang upahan. Tapi saudara bisa lihat. Bahwa di ayat 20 dan ayat 21. Sang ayah telah melihat dari jauh. Dan telah tergerak dan berlari. Dan memeluk dan mencium dia. Dan saudara tapi lihat ayat 22 bilang. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dosa menghancurkan semuanya, tetapi Tuhanlah memulihkan identitas kita. Adalah inisiatif dari Sang Bapa untuk memulihkan identitas, mengembalikan harga diri, memandikan dia, membersihkan dia, menguatkan dia, dan memperbaiki kembali hubungan yang rusak. Sekali lagi saudara bisa ingat, bukan kita yang ngaku sebagai anaknya, tapi dia yang ngaku sebagai Bapa kita. Rekonsiliasi dimulai dari Tuhan. Tidak pernah tentang kita. Maka jika siapapun saudara di sini, janganlah saudara meninggikan dirimu terlalu tinggi, saudara. Nah, makanya kemudian ada pertanyaan lagi suatu saat. So, jadi kita ini hamba Tuhan atau anak Tuhan? Sering banyak orang, sampai detik ini orang Kristen pun merasa bahwa mereka terlalu hamba, to the point mereka merasa tidak layak bertemu Tuhan. Dan bahkan cara pandang hamba itu membuat mereka menghakimi sesamanya. Banyak orang suka ada dengar cerita bahwa misalnya, kamu kalau ke gereja baju harus rapi, ingat kamu ketemu bos. Ingat kalau kamu harus pakai jas yang rapi ke gereja. Jangan pakai baju sembarangan. Ingat ketemu bos, ketemu raja dan segala raja, ketemu presiden. Masa kamu gak rapi? Nah bagi saya itu adalah satu contoh bagaimana orang yang merasa lebih sebagai hamba dibanding seorang anak. Inilah contoh tentang bagaimana seseorang memposisikan dirinya terlalu rendah, saudara. Nah, tapi saudara perlu ngerti bahwa antara hamba dan anak Tuhan, kita harus bisa memposisikan diri dengan baik. Suatu saat kalau saya mau kasih contoh, bayangkan saudara pada waktu saya misalnya atau saudara masuk ke dalam kantor di mana ayah saudara menjadi pemiliknya. Bayangkan kalau ayah saudara punya perusahaan dan saudara masuk ke dalam kantor. Pada waktu di masa kerja, saudara adalah hambanya. Saudara bertindak sebagai representasi dari ayahmu, representasi bahwa ayahmu sebagai bosmu, dan juga representasi dari perusahaan itu. Saudara tidak bisa bergerak tanpa izin dari perusahaan itu. Saudara harus jadi hambanya dia. Saudara harus taat melakukan segala instruksi yang dilakukan. Tapi begitu saudara pulang kerja, saudara sudah kembali ke rumah, ingatlah bahwa saudara diterima bukan sebagai seorang pekerja, tetapi seorang anak. Inilah perbedaannya. Pada waktu kita di ladang melayani, pada waktu kita sedang melaksanakan tugasnya, kita adalah hamba Tuhan. Tapi begitu kita istirahat, kita di rumah, kita beristirahat, kita berfellowship dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan menerima kita seperti seorang anaknya. Hamba Tuhan adalah sesuatu yang kita lakukan. Tapi anak Tuhan adalah siapa diri kita. Identitas kita jangan sampai salah, saudara. Kenapa? Karena pada waktu di kitab Kejadian, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang iblis serang pertama kali adalah gambar dirinya. Maka saudara hanya perlu punya gambar yang jelas bahwa sampai kapanpun saudara adalah milik Tuhan. Dan saudara perlu berdamai. Saya nggak tahu backgroundmu seperti apa, tapi biar di masa Natal ini, saudara yang mungkin sedang mengalami
kesulitan atau kekecewaan dalam keluargamu. Saudara sedang mengalami kesulitan, kekecewaan dalam pekerjaanmu. Mungkin saudara nggak bisa liburan karena karena pemerintah melarang. Tapi saya mau kasih tahu, ada penghiburan. Walaupun saudara mungkin tidak bulan-bulan ini bukanlah bulan yang lancar bagi saudara. Tuhan memberi saudara identitas yang baru. Dan biarlah kamu menghidupi hidupmu sesuai identitas ini. Masuk ke tahun 2022, kita tidak akan selalu mudah. Tapi biarlah kita punya pengharapan. Dan kita punya identitas. Identitas yang benar buat kita bisa punya cara pandang lebih sehat untuk di masa depan. Saya nggak tahu pilihan saudara seperti apa. Apakah saudara akan tetap work from home? Atau saudara akan tetap akhir jadi work from office. Dan dengan berbagai macam tantangannya. Tapi saudara, apapun terjadi, biarlah fondasi hidupmu tidak pernah berubah. Identitas hidupmu tidak pernah berubah. Bahwa kamu dicintai Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Dan Yesus adalah sebuah bukti bahwa Tuhan menaruh nilai dalam hidupmu. Jangan screw up. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Saudara tahu nggak? Ada 3 hal yang kita jangan sampai hilang. Nomor 1, don't lose your identity. Identitas kita kadang kita bisa merasa bagus. Kita tahu kadang kita anak Tuhan. Tapi kadang kita juga bisa down karena satu dan lain hal. Padahal kita pintar melakukan banyak hal. Tapi gara-gara satu dan lain hal tiba-tiba identitas kita jatuh. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Identitas kita ada sebuah kesehatan yang perlu kita jaga. Saat kita merasa jatuh, ingatkan dirimu lagi atas apa yang sudah Kristus lakukan untukmu. Kedua, don't lose hope. Sudah tahu nggak bahwa jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang powerful. Pengharapan itu tidak lihat garis finish, saudara. Pengharapan itu bukan berarti kita tahu segala hal. Pengharapan bukan berarti kita mengerti apa yang ada di depan kita. Pengharapan berarti kita tetap jalan, walaupun kita tidak selalu tahu apa yang ada di depan. Dan kita tetap berkontribusi, kita tetap melayani, kita tetap melakukan terbaik, walaupun kita nggak selalu tahu apa yang di masa depan. Tapi satu yang kita perlu tahu, bahwa Tuhan kita yang sudah punya masa depan, dan Dia sudah ada di masa depan. Dan biarlah kita punya pengharapan, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Pengharapan membuat sepasang orang tua menyekolahkan anak mereka di Amerika misalnya. Walaupun dana mereka belum tentu cukup. Walaupun mungkin sang anak harus kerja sedikit untuk membantu hidupnya. Tapi segala pengharapan itu worth it. Itulah pengharapan. Tetap berjalan. Walau depan terkesan kelam. Dan saya berharap saudara juga punya pengharapan itu. Karena pengharapan saudara bukan cuma lahir dari euforia di hati saudara. Tetapi pengharapan saudara lahir bahwa saudara adalah orang dicintai Tuhan. Yang dicintai Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan sendirian. Dan ketiga, don't be naif. Jangan sampai naif. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan adalah Tuhan sesuatu yang baru? Bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang baru, bisa buat cara yang baru. Maka di tahun 2022 sebentar lagi, biarlah saudara menjadi pribadi yang lebih berpikiran terbuka. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai cara-cara yang tidak biasa untuk memberkati, menolong, dan memberkati saudara, dan membuat saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita naif. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Tuhan tidak menyerah kalau kita sering menyerah. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Tuhan percaya terbaik dari kita, walaupun kita nggak percaya dengan diri kita sendiri. Tuhan menaruh nilai tinggi terhadap kita. Dan saya nggak tahu apa pandangan saudara. Tapi bagi Tuhan, saudara layak diperjuangkan. Beberapa di antara teman-teman yang single di sini mungkin masih merasa patah hati karena kamu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Mungkin saudara tidak punya rasa diperjuangkan. Mungkin saudara merasa apa yang kurang dari saya, apa yang salah dari saya. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang salah dengan kamu. Bagimu, kamu bukan apa-apa. Tapi bagi Tuhan, kamu layak diperjuangkan. You are worth to fight for. Jangan sampai hilang harapanmu. Janganlah sampai hilang identitasmu. Perkenanan Tuhan lebih besar dari perasaanmu, ketakutanmu, dan masalahmu. Saya berharap ini memberkati. Saya berharap renungan simpel ini menyadari bahwa palungan, bayi dalam palungan itu adalah bukti betapa bernilainya Anda di mata Tuhan. Bayi dalam palungan itu adalah bukti
betapa Tuhan ingin mengejar Anda. Bayi di padang itu adalah bukti bahwa Tuhan menaruh nilai tinggi dari hidupmu. Mari kita responi. Yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Dan kita bisa terimalah. Identitas ini adalah sesuatu yang kita perlu terima. Kau dikasihi, kau dicintai, kau diberkati, kau diurapi. Saudara, lebih daripada pemenang. Semoga ini memberkati. Kita akan ada candlelight moment. Dan saya berharap pada waktu saudara melihat candlelight ini, saudara menyadari bahwa 2000 tahun lalu sang bayi Yesus itu lahir sebagai sebuah pengharapan. Bahwa bayi itu lahir dan dialah harapan saudara. Bahwa saudara diangkat kembali menjadi keluarganya Tuhan. Such a beautiful sermon. Semoga sermon ini menguatkan saudara dan membuat saudara mengingat kembali siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan bahwa Tuhan dengan rela, dengan sadar ingin mengembalikan kembali identitasmu, memberikan kembali hak-hakmu, dan mengingat kamu kembali siapa dirimu. Semoga memberkati. God bless you. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita memasuki saat candlelight service. Kita sebelum mulai, kita ingin menyanyikan lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita akan menyalakan candlelight. Kalau saudara ingin ikut di rumah pun tidak apa-apa, siapkan candle, lalu nyalakan bersama-sama, nanti kita akan berdoa. Ya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saudara, kita ingat lilin ini biarlah terus menyala, lilin kehidupan kita. Biar terus bercahaya. Kasih Kristus yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, mari kita bagikan kepada sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun mereka membutuhkan, biarlah kita boleh menjadi terang di hari-hari Natal ini. Amin. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan. Hari yang indah Tuhan, di mana kami boleh mengenang, boleh memikirkan kembali tentang kasih Allah yang luar biasa,
yang telah dinyatakan di dalam kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia bagi kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karya-Mu yang luar biasa telah menyelamatkan umat manusia, telah mengampuni dosa kami sehingga kami mempunyai harapan. Kami punya pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Dan kami punya sukacita karena kami dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. 2 tahun lamanya Tuhan kami sudah mengalami bagaimana pandemi melanda negara kami. Tapi kami bersyukur atas pemeliharaan daripada Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan daripada Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh mengucapkan syukur kami di hadapan Engkau. Itu karena kebaikan daripada Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ke depan Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu satu hal, kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan apapun juga yang terjadi Tuhan, hanya ucapan syukur dan pujian penyembahan kami naikkan di hadapan Engkau. Tolong bangsa Indonesia Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Yang kesulitan Tuhan hadir dan menolong mereka. Berikan hati kepada para dermawan, kepada orang-orang yang mengasihi bangsa ini Tuhan, untuk boleh memberikan pertolongan mereka Tuhan. Engkau gerakkan hati-hati yang mau menolong Tuhan untuk melakukan pertolongan secara jasmani, secara rohani, apapun juga yang terjadi Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu yang besar. Tolong pemerintahan kami, tolong Bapak Presiden kami Tuhan, tolong semua orang-orang yang membantu Presiden kami, pemerintahan kami, biar kami bersama-sama boleh melewati masa yang sulit ini, dan kami boleh melihat lebih banyak jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir dalam hati kami. Terima kasih Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah hadir dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat kami semuanya. Kami serahkan Tuhan Yesus semua pengerja kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor Gembala kami, Pastor Robert Sutanto dan Ibu Lea Sutanto. Kami serahkan semua pastor-pastor yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Pastor Raguel Lewi Sutanto. Tuhan berkati juga Christopher. Biar tapi Heru Tuhan Yesus. Berkati juga semua yang melayani Tuhan. Biar semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Engkau. Kami serahkan tahun-tahun mendatangkan tangan-Mu. Kiranya Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Biar semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan hadir dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Di dalam satu nama yang kami sembah, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk sebelum kita bubar, mari kita mau terima berkat daripada Dia. Maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Tuhan berkati.